taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rebo tanggal 21 Juli 2026 bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Ya. Masuk pembahasan al-aurah, al-aurat, ya, al-aurah. Syarat dari syarat sholat diantaranya yaitu menghadap kiblat. Minggu yang lalu sudah dijelaskan sholat itu menghadap kiblat. Menghadap kiblatnya dengan apa? Menghadap kiblatnya dengan dada, bukan dengan wajah. Ketika kita sholat, hadapkan dada kita menghadap kiblat.
bukan wajah, ya, tapi dada. Bukan berarti wajah kita boleh kemana-mana, enggak. Ya, itu adabnya kita tetap, ya, nggak nengok-nengok. Apalagi nengoknya melebihi dari 3 gerakan, batal salat kita. Jadi menghadap kiblat yaitu dengan dada. Dari awal takbir sampai selesai salam. Jangan sampai ketika kita salam kita nggak menghadap kiblat. Nah, kebanyakan begitu tuh. Ketika salam dia nggak sadar. Kalau dia nggak sengaja, nggak sadar, tetap batal. Walaupun nggak sengaja, tetap batal. Apalagi disengaja. Ya, cuma sih umumnya memang nggak tahu dada ini menghadap kiblat. Jangan sampai ketika salam dia palingkan dari kiblat. Contohnya misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, ini dadanya miring. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi, salam cukup. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dada tetap jangan sampai berubah. Ketika berubah, bergeser, nah, maka batal dia punya sholat. Karena salah satu syaratnya harus menghadap kiblat. Selesai sudah. Ya, saat boleh meninggalkan tidak menghadap kiblat sudah dijelaskan kemarin. Ya, di situ ada kan? Ya juzu tarku istiqbalil kiblat fi sholatin nafilah fi safar. Dibolehkan meninggalkan menghadap kiblat pada sholat sunnah. Sholat sunnah ketika dalam keadaan safar. Bukan nggak safar. Kalau nggak safar ntar inti nggak mau ke pasar, mau ke warung, lagi pakai motor, sholat duha. Sholat duha dia, jangan. Boleh. Tapi ini ketika dalam keadaan safar. Baik safar yang panjang ataupun pas safar yang pendek. Tapi dia dalam keadaan safar. Boleh dia sholat sunnah, ya, baik berjalan kaki maupun berkendara. Tidak menghadap kiblat. Walaupun dalam kitab yang besar, takbirnya menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, boleh. Ya, cuma dalam sholat sunnah. Nggak dibahas lagi, minggu yang lalu sudah dibahas. Di rekamannya juga ada. Al-aurah. Sekarang yang kita bahas adalah aurat. Ya, aurat. Ada kan? Halaman berapa? Halaman 30. Ya. Kita baca dulu, nanti dijelaskan, diperinci. Al-auratu, aurat. Auratur rajul wal amati fis shalah ma baina surrah wa rukbah. Ya. Wa ma baina surrah wa rukbah. Auratur rajul wal amah fis shalah. Aurat laki-laki, ya. Aurat laki-laki wal amah itu budak perempuan. Ya, sekarang nggak ada perbudakan. Dulu ada nggak? Dulu ada. Ya, di zaman Nabi ada, yang kemudian pelan-pelan Nabi hapus, tidak ada lagi perbudakan. Tapi ilmu kita harus tahu. Aurat laki-laki dan budak perempuan fi shalah, di dalam sholat. Ma baina surrah wa rukbah. Antara dengkul, antara pusar dan rukbah. Pusat atau pusar dan dengkul. Jadi antara pusar dan dengkul itu aurat. Jadi auratnya laki-laki dan perempuan yang budak perempuan di dalam sholat di antara pusat dan dengkul. Ya la yatimul wajib, ya, yang ada kaidahnya mala yatimul wajib, ya, illa bihi fahuwa wajib, itu ada. Tidak sempurna kewajiban kecuali dilewatkan tuh, tidak sempurna kecuali dilebihkan, maka yang dilebihkan menjadi hukumnya wajib. Jadi jangan pas banget dengkul. Nanti kalau lagi ruku, lagi sujud, lagi duduk dan sujud pasti naik, lewatin dengkul, lewatin pusar, ya. Itu batasannya gitu. Apa yang di bawahnya yaitu aurat, maka dinaikin ke atas, ini turunin bawah. Nah, itu auratnya laki dalam sholat. Cuma bukan berarti sholat kita boleh begini, enggak. Adab, tapi itulah gambarannya kita punya aurat. Kalau kita buka di luar sholat, haram hukumnya. Nanti akan dijelaskan yang lebih panjang. Wa auratul hurrah fi shalah. Auratnya perempuan merdeka
Ya, istri-istri kita, perempuan-perempuan sekarang tuh perempuan merdeka. Aurat perempuan yang merdeka fisolah di dalam sholat, jami'u badaniha ilal wajha wal kaffaini. Seluruh badannya kecuali, badan tuh artinya dari rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ya. Ketika apa? Ketika sholat, wajah dan dua telapak tangan. Ini dua telapak tangan nih. Tuh. Ya, kalau ini tangan nih. Makanya dipakai mukena nggak boleh naik dia, turun. Kelihatan ininya nih kayak begini nih, batal sholatnya. Tuh, makanya dibilang dalam sholat. Makanya sekarang ada apa namanya? Pakai gituan kan? Mukena ada gituan itu supaya lagi ini nggak turun. Ya. Kemudian ini dipakai nih batas di sini. Makanya jangan di sini. Kalau di sini nih kelihatan, apalagi yang berbuka. Ya biasanya bocah. Kalau bocah sih biasa ya, kegedean, gombrong. Tapi kalau udah istri kita atau yang udah dewasa, jangan, nggak sah sholatnya. Ya, nggak sah sholatnya. Rambutnya kelihatan, walaupun 1 lembar, 2 lembar, nggak boleh kelihatan. Itu di dalam sholat. Ya. Yajibu satru jami badaniha hatal wajhi wal kaffaini. Wa indal ajanib, tapi di sisi orang lain yang bukan mahram, ada ajnabi, jamaknya ajanib. Artinya bukan mahram. Seorang perempuan di sisi yang orang lain bukan mahramnya, maka wajib dia menutup seluruh badannya sehingga wajah dan dua telapak tangannya. Tapi nanti ada pembahasan. Ini Imam Syafi'i begini nih. Maka kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i ketutup semuanya. Sampai wajah dan dua telapak tangannya. Paham ya? Karena ada orang pakai tutupan tapi ini tangan masih kelihatan. Iya pakai cadar nih masih kelihatan. Atau kalau enggak semuanya. Itu jangan makanya mencela, jangan. Paham ya? Itu mau pakai begitu di sini boleh. Nah, nanti di sini ada keterangannya. Kok kenapa di Indonesia tidak? Ya, nanti kita akan bahas di sini. Baik, ya. Itu yang di kitab itu. Cukup segitu aja tahunya dulu, ya. Baik. Sekarang apa itu aurah? Ya, biar nambah dalam lagi kita tahu. Apa itu aurah atau aurat? Aurat secara bahasa lugotan, secara bahasa an-naqsu, kekurangan. Secara bahasa, aurah itu kekurangan. Arun, celak, aib. Ya, jadi sesuatu yang aib itu sesuatu yang tercela, yang sifat menjadi kekurangan, ya itu namanya aurat. Makanya Islam datang meninggikan harkat perempuan atau meninggikan harkat laki-laki karena budi pekerti atau harkat yang tinggi itu adalah orang tertutup, dia punya pakaian, ya nggak ngablak. Dulu begitu, bukan zaman sekarang, dari zaman dulu. Apalagi kalau sekarang udah peradabannya tinggi. Peradaban dulu kan nggak jauh dari peradaban demikian. Makanya di kota Mekah, di kota Madinah, pada saat zaman Rasul belum ada nih, itu pakaiannya udah tertutup. Paham nggak? Yang laki-laki kan pakai jubah, pakai ini. Kan peradabannya tinggi. Sedangkan yang di pelosok-pelosok yang nggak kenal ini, ya sama, terbuka pakaiannya. Bahkan cuma kelihatan. Makanya budak-budak pada saat itu kan nggak berpakaian yang ini. Kenapa? Karena kalau pakai pakaian lengkap itu peradabannya tinggi. Keren. Wah. Nah, jangan merosot lagi kita, ngablak. Peradaban kita rendah. Bukan menghina ini, bukan. Makanya kenapa Allah salah suruh tutup. Ya. Ada seorang bertanya. Ya. Karena dia nggak tahu pengertian masalah ini. Karena orang di luar Islam. Seorang ulama. Ya. Kenapa dalam Islam itu perempuan harus tertutup? Gak banyak ngomong, diambil aja permen. Yang satu dibuka. Yang satu masih tertutup. Ditaruh di luar tuh. Pilih yang mana? Yang pilih yang mana? Yang ditutup. Oh, lihat. Ya, itu juga kalau makan gorengan, apalagi di luar dilarurin banyak. Masih nyarinya yang tertutup. Kenapa? Lebih higienis. Gitu. Ya. Bukan berarti yang nggak tertutup nggak higienis. Enggak. Ini Islam menjaga supaya jangan timbul fitnah, jangan timbul ini dan sebagainya. Tentunya karena Allah Ta'ala yang menyuruh, yang perintahkan. Karena Allah yang menciptakan makhluknya, lebih tahu. Ya, baik, itu di dalam hal-hal di luar fikihnya, tapi di luar peradabannya. Makanya
aurat itu adalah sesuatu yang kekurangan. Itu kurang. Wa syar'an, di dalam syara, di dalam agama, di dalam syariat, di dalam agama, ma yajibu satruha wa yahrumu nadru ilaiha. Yang dikatakan aurat di dalam agama, apa yang wajib ditutupnya, yang menutupnya itu wajib dan haram untuk dipandangnya. Itu namanya aurat. Jadi kalau dibilang aurat, tutup wajib, mandangnya haram. Paham tuh ya? Kita pandang haram. Jadi kalau perempuan rambutnya kita pandang haram, kakinya kita pandang di jalan haram. Banyak gak kita punya haram? Dari pagi sampai malam gitu udah berbagai haram. Gak usah pakai lihat yang kotor. Ya, lihat di jalanan tuh itu yang namanya kaki kan nggak boleh, makanya mesti pakai kaos kaki. Karena kan cuma telapak tangan dan wajah, ini yang paling ringan ini. Kalau kita lihat semuanya, nah, cukup kita pakai yang di sini. Ya, nanti ada dalil nih kenapa ya. Ya. Nah, ini kelihatan nih, ini kelihatan begini aja nih perempuannya kan udah biasa kita lihat, apalagi cuma pakai kaos pendek, kemudian pakai rok gitu atau pakai bawahan tapi kakinya kelihatan nggak kaki, haram. Paham nggak? Laki-laki nih kelihatan pahanya. Olahraga banyak begitu. Kita nonton haram nggak tuh? Haram. Banyak nggak kita haram? Haram. Bagusnya masih dosa-dosa kecil dan hubungan kita sama Allah Ta'ala. Makanya kita suruh perbanyak istighfar karena kita nggak luput dari dosa. Tapi bukan untuk kita mau berbuat dosa, tidak. Ya. Cukup kita buat dosa sama diri kita, jangan sampai berdosa sama orang lain. Itu yang susah, kita minta maaf, ngelukain hati orang, mencaci, memaki, memfitnah, membuli dan sebagainya. Kenapa? Kita udah terlalu banyak dosa. Belum lagi dengerin hal-hal yang haram. Belum lagi mata kita. Nah, karena melihat hal begini aja nih, kita lihat nih Allah ya, tentang bagaimana tentang aurat. Baik ya. Syartus satir, syaratnya penutup. Nah, kan disuruh tutup. Nutupnya gimana nih? Ya, syaratnya ada dua. Jadi kalau syarat ini terpenuhi, maka sudah dianggap namanya menutup aurat. Nah, jadi kita tahu nih. Pertama, an yasmulal mastur lubsan, menyelimuti sesuatu yang ditutup dengan pakaian. Dengan sesuatu pakaian. Fala yakfi kaunuhu fi hufrah aw khimah. Enggak cukup kalau keadaannya di dalam lubang atau di dalam kemah. Ditelanjang, tapi cuma di dalam kemah. Kan gua tutup juga gua. Atau di dalam lubang di dalam goa. Nggak cukup. Harus menyelimuti badannya. Bukan menyelimuti ruangannya gitu, bukan. Ya. Didobrak orang. Ya, menyelimuti badannya. Itu syarat pertama. Menyelimuti badannya. Yang kedua, an yamna'a launal bashar. Yaitu mencegah daripada warna kulitnya. Transparan. Nah, ada ketutup, tapi pakai plastik modelnya. Transparan nggak tuh? Atau kelihatan lekuk-lekuknya. Sekarang enggak. Transparan bukan warna kulit aja kalau zaman sekarang. Paham ya? Ya, ketat. Bodinya kelihatan. Nah, itu termasuk. Ya, jadi harus apa? Harus tertutup dan tidak terlihatan kulitnya, nggak transparan dan tidak terlihat lekak-lekuk badannya. Makanya itu kayak namanya gamis begitu, nggak kelihatan lekak-lekuk. Tapi kalau pakai celana ketat, baju ketat, pakai jilbab ketat, ya sama juga bodong. Karena itu syahwat. Bahkan itu lebih syahwat daripada ketimbang rambut yang terbuka. Maaf. Perempuan nih tertutup, cuma rambutnya kelihatan. Cuma pakaiannya megar gitu. Nggak kelihatan body. Cuma rambutnya kelihatan. Dibanding perempuan pakai jilbab, tapi bodinya kelihatan. Orang laki lebih nafsu yang itu. Bener gak? Ini bukan rambut, body sayang. Jadi jangan merasa jumawa dengan udah tertutup jilbab. Bukan, yang dimaksud terciptanya bukan itu doang, tapi juga mencegah dari lekukan-lekukan tubuh. Sekarang ngetren. Sampai pakai jilbab, ya, keluar pakaiannya nyeplak bener-bener, bahkan transparan lagi. Dulu kan nyeplak doang, ketat. Sekarang ketat transparan. Tuh. Iya, hampir trendy itu pakai sepeda katanya lagi ini sampai di videoin orang. Karena meresahkan. Kalau jawaban orang-orang sekarang, jawaban orang sekarang yang bukan ngerti agama tentunya. Ngapain sih ngurusin hidup orang? Begitu mulu.
Agama bukan soal ngurusin hidup orang, enggak, emang masing-masing itu masuk surga masing-masing. Cuma kan ada amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa ada larangan? Karena efeknya bahaya. Lu pakaian begitu bikin merangsang orang, enggak semuanya orang kuat imannya. Di luaran banyak manusia-manusia binatang. Yang anak kecil diperkosa, bahkan anak sendiri. Ini zaman luar biasa. Belum lagi kita lihat, belum lama Anda lihat di televisi, umur 90 tahun diperkosa. Belum lama. 90 tahun. Kalau udah kena syahwat beda lagi. Dalam kisah tuh kasih tahu Nabi. Kalau udah bangun zakar seorang laki-laki sepertiga akalnya hilang. Kalau kita udah nafsu hilang. Paham nggak? Mau bau gimana juga kita doyan masih. Ya. Waduh, mau tua gimana juga kalau udah nafsu, luar biasa. Nggak boleh lihat ada knalpot juga dimasukin tuh knalpot. Bahasan bercandaannya kan begitu. Ya, agama Allah lebih tahu makhluknya. Karena Allah yang ciptakan. Memang itu ujian buat kita. Makanya ada agama mengatur. Bukan ngurusin hidup orang. Tuh orang nggak punya agama begitu tuh asal ngomong, nggak ada ilmu. Ya, setiap kita amar ma'ruf nahi munkar dikata ngapain ngurusin orang? Enggak ngurusin hidup orang. Kalau begitu nanti orang berdalih semua nanti. Daripada korupsi ngapain nanti ngurusin hidup orang? Bahaya gak? Bahaya karena merugikan. Akhirnya mau gue udah semuanya. Ya, nah itu agama ngajarin begitu. Ya, Allah Ta'ala ngasih tahu biar jadi baik manusianya ke depannya. Baik, sekarang auratul rajul. Nah, kita bicara aurat laki-laki. Arba'atun, ada 4 nih. Nah, di situ kan cuma sekedar gitu. Nah, inti catat tuh. Aurat laki-laki itu ada 4 tempat. Ya. Yang pertama, di dalam kesendirian. Laki-laki nih ya, aurat laki-laki dulu. Di dalam kesendirian, sau'atani. Sau'ah. Terus sau'ah dari kata buruk, jelek. Jadi ada 2 kejelekan. Tapi bahasa sau'atani maksudnya kubul wa dubur. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Jadi di dalam kesendirian, dalam sendirian nih, arti kesendirian tahu ya? Lagi sendirian. Ya. Ini lebih bagus akhlaknya tuh. Jadi kayak mandi, lagi sendirian. Itu bagus tuh. Ya, kalau diamalkan. Walaupun di dalam kesendirian itu lagi hajah, nggak apa-apa buka ini kan sendiri. Paham ya? Nah, jadi bukan lantas inti tidur sendiri di rumah telanjang bulat, jangan. Nggak ada hajah, nggak ada apa. Nah, kenapa? Karena dalam kesendirian, auratnya laki-laki itu kubul wa dubur. Yang ketutup, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ibaratnya pakai celana dalam dah ya. Kenapa dibilang sawa'ah? Karena bidzalika li'annahu yasu'u li sahibihima kashfuhuma. Karena sesungguhnya buruk bagi orang itu membuka kemaluan depan dan kemaluan belakang. Artinya kalau kelihatan kemaluan depan dan kemaluan belakang itu suatu keburukan. Makanya bahasanya sau'atani. Ya, jadi di dalam kesendirian laki-laki itu menutup kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang kedua, aurat laki-laki fi sholah, di dalam sholat. Wa indan nisa'il maharim warijal. Ketika sholat, di dalam sholat, aurat laki-laki dalam sholat. Wa indan nisa'il maharim, di sisi perempuan yang mahram. Ya. Udah belajar yang mahram ya, pernah kan ya? Waktu itu pernah ditulis yang mahram. Nanti kita tulis lagi kalau ketemu lagi nanti. Perempuan yang mahram seperti siapa ya perempuan yang mahram? Nah, istri, walaupun itu batal ya wudhunya. Ibu, adik kita itu mahram. Warijal, sama-sama laki-laki. Nah, aurat kita nih, ya, ketika sholat, ketika di hadapan perempuan yang mahram dan laki-laki. Ma baina surra wa rukbah, antara pusar dan dengkul tuh. Jadi pohon laki-laki jangan mandi bareng cuma pakai celana kolor, apalagi telanjang bulat. Ya, nah ini tidak boleh. Kenapa? Haram hukumnya. Walaupun sama-sama laki-laki atau sama adik kita, sama empok kita nggak boleh. Ya. Jaga di antara pusar dan dengkul.
Walakin yajibu satru syai'in minhuma liqa'id ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, karena ada kaidahnya tidak sempurna kewajiban kecuali dilebihkan, maka yang lebihnya itu menjadi wajib. Jadi jangan cuma dengkul doang puser. Ya, tapi lewatin. Sama seperti wudhu, dilewatin. Dengkul juga dilewatin. Kayak dipakai pangsi dah. Pangsi dinaikin dia sampai sini nih, kayak jojon. Nah, terus segini. Nggak apa-apa. Depan ibu ente, depan laki-laki, bahkan ketika sholat. Cuma kurang adab. Tapi soal sasa, cuma nggak pantas aja kalau inti ke masjid kan, inti orang ngate, wah udah mulai rada nih. Ya, mulai rada, belum gila, belum, mulai rada. Nah, coba aja dah. Nah, kecuali inti memang rada-rada, orang nggak bakal bingung. Tapi kalau inti orang normal, paham ya? Nggak apalagi RW. Ya, ada kedudukan, apalagi ustadz, makanya ada kedudukan gitu. Jajal aja begitu, padahal nggak apa-apa. Dia mau coba. Orang udah mulai basak-bisik. Kayaknya udah mulai kurang tuh. Nggak salah. Makanya nggak dikasih tuh aurat. Makanya tadi apa? Aurat artinya secara bahasa kurang. Tapi sekarang nggak dikata kurang. Orang yang lihatnya sama, kita kurang juga. Ya, sama-sama kurang, tidak mendahului. Nah, tapi bagi orang normal dikata kurang kita. Subhanallah. Ya, agama tuh. Nah, kemudian indan nisa'il ajnabiyat. Di sisi perempuan yang bukan mahram. Ajnabi, perempuan orang lain. Ya, ajnabi. Perempuan yang bukan mahram. Orang lain nih, tetangga. Orang lain. Jami'ul badan. Seluruh badan. Tuh, seluruh badan. Mencegah fitnah. Jadi jangan inti bogel-bogel jalan-jalan ya. Kalau inti punya akhlak, punya adab, nggak boleh. Karena di luaran tetangga inti bukan mahram. Indah halilatihi, ketika yang keempat aurat laki-laki ketika sama halilah. Halilatih ini zauza awal amah, istri atau budak perempuan. Udah nggak ada budak perempuan ya. Karena punya budak perempuan tuh boleh. Ya, jangankan aurat, seperti istri aja halal. Ya, cuma jangan zaman sekarang udah nggak ada. Ntar alasan lagi ente. Ya, Chandra punya 5, 10, nggak apa-apa, gundik. Ya, orang dulu tuh namanya. Atau budak. Nggak boleh. Sekarang udah nggak ada zamannya. Karena Islam udah membebaskan para budak. Tuh budak begitu tuh. Dibeli makanya, mahal. Ya, mau diapainnya terserah ente. Tuh, istri nggak bisa cemburu tuh. Bayangin tuh. Ya, Islam menghilangkan begitu. Bahaya. Nggak ada lagi perbudakan. Ya. Kalau pembantu bukan budak, nggak bisa. Ente mesti bayar kerjanya. Kalau budak ente nggak bayar, ente pertamanya beli, tapi setelah itu ente nggak bayar. Ya, budak. Makanya tuh zaman-zaman Nabi, budak-budak yang Islam pada diseksa. Ya. Nah, sekarang udah nggak ada budak, ya. Cuma karena fikih kita harus kasih tahu, ya. Berarti istri aja ya. Nah, istri la aurat, nggak ada aurat. Tuh. Tapi ente jangan sering begitu tuh, bukan dari kata bini ada mulai rada lagi nih. Gak ada aurat. Agama enak kan? Ada aurat. Cuma berduaan aja, jangan yang lain-lain. Ya, istri ente lah aurat. Sekarang auratul hurrah. Auratnya perempuan yang merdeka. Ya, ditulis saja perempuan yang merdeka, maksudnya bukan budak. Kalau budak sama kayak laki-laki tadi. Ya. Hurrah fil khalwah, ketika dalam kesendirian, perempuan auratnya ketika sendirian, wa inda nisa wa rijal maharim, ketika juga di dalam kesendirian, ketika dia bersama perempuan-perempuan dan laki-laki yang mahram, seperti dia sama adeknya, sama kakaknya, sama anaknya, sama bapaknya, ya, ini perempuan, ma baina surah wa rukbah, di antara pusar dan lutut, ya, sama kayak laki-laki. Jadi di atasnya bukan aurat, cuma etikanya nggak pantas gitu. Kenapa sih ada begini? Ya misalnya dia lagi netein anak kan itu terbuka. Namanya netein anak, masuk dikekep tuh anak, kehabisan napas. Nah, nggak malu. Kenapa? Walaupun itu ada perempuan, walaupun itu ada mahram. Paham ya? Ini kita bicara aurat dulu. Ya. Paham ya? Di dalam kesendirian dia nyusuin, atau wah ada perempuan, atau rijalil maharim, laki-laki yang
mahram depan bapaknya, depan adiknya. Tapi bukan atas diablakin, ini etika biar gimana perempuan pasti malu. Tapi itu tidak menjadi aurat, artinya dia nggak dosa. Kenapa? Di antara lutut dan pusar. Ya, baik tuh. Tapi ingat nih, ini perempuan bukan perempuan fasik ya, perempuan yang benar orang baik, orang soleh, perempuan yang soleha. Ya, karena yang kedua nih, indan nisa'il fasikot wal kafirot. Nah, yang kedua, auratnya wanita di sisi perempuan yang fasik. Perempuan yang fasik, perempuan orang Islam, cumanya kagak sholat, tukang gibah, ngelakukan dosa, tapi masih orang Islam. Wal kafirat, dan orang-orang kafir, ya, paham ya? Jadi ada perempuan yang fasik, bukan munafik, kalau munafik lebih tinggi lagi, fasik. Ya, dan perempuan yang bukan orang Islam. Nah, bagaimana nih aurat istri kita dah? Ya, perempuan. Mala yabdu indal himmah falladhi yabdu laisal bi aurah. Wa huwa ar-ra'su wal wajhu wal unuq wal yadani ilal adudain. Auratnya adalah ya, yang bukan auratnya ar-ra'su kepala, wajah, leher, dua tangan sampai mana ini adut lengan. Jadi kayak pakai apa tuh perempuan? Pakai lengan segini nih, gini kelihatan nih. Lehernya kelihatan, palanya. Paham ya? Kemudian warijlani ilal rukbatain, dan kakinya sampai dengkul. Pakai apa namanya itu perempuan? Daster. Iya, daster. Kalau yang tadi kan kalau di depan ajanibnya, depan maharimnya nih, perempuan yang maharim ya, sama istrinya, sama suaminya, sama siapa, sama bapaknya, sama ibunya, kan tadi antara dengkul dan pusar. Nah, kalau sama perempuan yang fasik, sama perempuan yang non-muslim, ya, bukan orang Islam, itu lebih ketutup lagi. Sampai dengkul, tapi ini bukan sampai pusar, sampai leher, sampai ini, kayak daster namanya. Tapi bukan yang fancy, bukan. Daster. Nah, masih boleh tuh. Ya, tapi inget tuh, bukan sama laki-laki ya, sama perempuan, sama-sama perempuan. Jadi bukan sama-sama perempuan bisa pakai baju renang, pakai sempak doang, nggak boleh. Ya, apalagi kencing bareng, banyak banget boleh. Nah itu akhirnya ntar timbul ya, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Kenapa? Karena lihat aurat. Kan setan berimajinasi. Ya, kemudian mencuci otak kita. Lah cuci duit aja bisa. Apalagi otak dicuci. Inti yang nggak suka laki-laki jadi cuma laki-laki. Gara-gara lihat, wah tidak ada akar, rotan pun jadi. Terbalik ya. Bisa karena dikecewain perempuan. Dan sebaliknya perempuan juga begitu. Paham ya? Bisa dicuci otak kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita terus minta keadaan, minta pertolongan Allah Ta'ala. Karena bisa berubah manusia. Yang cinta kita bisa benci. Yang benci bisa cinta. Begitu juga yang demen laki-laki bisa demen perempuan. Yang perempuan demen laki-laki. Nah, gara-gara hal begini, makanya Allah jaga tuh jangan kita lebih wah gue begini, jangan sombong. Ya, mudah-mudahan Allah jaga sampai mati kita. Ya, dari segala macam yang dilarang, kemudian kita terjaga. Na'udzubillah. Fisolah. Nah, sekarang di dalam solat. Di dalam solat, jami'ul badan ilal wajah wal kaffain. Seluruh badannya, kalau kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi ketika sholat wajahnya jangan ditutup ya, karena ya terbuka karena nanti kan ini tempat sujud nih yang namanya jidatnya dia, ada jabahannya dia. Ya. Tapi ingat perempuan kita jangan sampai yang namanya wajahnya itu sampai kelihatan ke leher-lehernya atau kelihatan rambutnya, nggak boleh. Itu di dalam sholat. Nah, ini fikih yang tadi yang kecil termasuk di luar sholat keadaannya. Ya, di luar sholat itu bahkan ketutup nih, seperti yang keempat ini. Wa inda rijalil ajanib. Di sisi laki-laki yang bukan mahram, orang lain, jami'ul badan, seluruh badannya. Sehingga tertutup sampai muka dan dua telapak tangannya. Itu aslinya tuh, mazhab Imam Syafi'i begitu. Kok kenapa di Indonesia yang bermazhab Imam Syafi'i? Ya, masih kelihatan wajah dan dua telapak
tangan. Nah, di sini mu'tamadnya fayasmulu wajhu kafaini al-mu'tamad. Ya. Boleh wajah dan dua telapak tangan terlihat bisyarti aminal fitnah, dengan syaratnya aman dari fitnah. Wa adami syahwat, dan tiadanya syahwat. Jadi maaf nih, kalau bini kita udah terlalu cakep gitu, paham nggak? Paham nggak? Jangankan orang, binatang aja doyan. Binatang aja ngeliatin bini kita mengikut. Saking licinnya, saking cakepnya, wudu luar biasa deh. Pokoknya nggak ada laki-laki mengatakan nggak cakep. Ukuran nih perempuan dah. Kalau perempuan lihat perempuan udah bilang kata cakep, ya paham nggak? Bini kita bilang, wih tuh perempuan cakep banget, paham nggak? Karena kan sama-sama perempuan, mana ada sawat sih, tapi sampai bilang begitu, apalagi kita laki-laki. Tuh ukuran nih kalau udah perempuan ngomong apa rata-rata, apalagi laki, ya udah cakep banget deh. Dan orang yang ngelihatnya paksi akan jadi syahwat, lebih baik ditutup deh. Kita juga nggak aman, udah kecakepan gitu, kayak bidadari gitu, paham ya? Bidadari gitu, kita juga belum pernah lihat bidadari. Tapi ini kalau dikontesin bini kita nggak bakal kalah deh, bukan se-RW lagi, sedunia. Misal, paham nggak? Misal gitu. Ya, pokoknya bini inti kita keluar dikit nih, orang pada ngumpul. Pokoknya di sini bahasannya aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah nggak apa-apa, kelihatan wajahnya. Yang satu tuh, ya. Kalau nggak aman jangan deh. Ya, kalau bini kecakepan atau apa, mendingan aneh pakai tutup, wah nggak aman, ya bahaya gitu. Ada ke dalilnya, wa an la yakuna ala wajhil kafain, dan tidak menjadikan atas wajah dan dua telapak tangan syai'un minazina liqauli ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31, ya, yang tidak nampak perhiasan-perhiasan perempuan kecuali apa yang nampak. Jadi yang apa namanya? Perhiasan-perhiasan nih seperti anting, pada kan leher, gelang, makanya pada ditutup. Paham nggak gitu? Nah, yang nggak ada perhiasan itu yang boleh terbuka, makanya hanya cuma telapak tangan. Kalau gelang-gelang kaki kan masih ada. Ya. Nah, di sini di dalam kitab Imam Syekh Bajuri, ya benar. Dalam Syekh Bajuri, dalam hasiahnya ada kitab namanya Hasiah Bajuri atau Bajuri. Itu mengatakan wala ba'sa bitaklidisani la siyama. Tidak mengapa mengambil taklid yang kedua ini. Ya, taklid yang kedua ini yaitu tidak wajahnya sama dua telapak tangan. Karena apa? Fi hadzal zaman alladzi kasura fihi khurujun nisa fituruki wal aswaq. Karena pada zaman yang mana banyak di zaman itu perempuan yang keluar ke jalan-jalan dan ke pasar-pasar. Ya, negara kita kira-kira perempuan di pasar, ami di jalan banyak gak? Udah tuh ngablak lagi. Ya maksudnya terbuka gitu. Nah kalau itu terjadi, itu nggak jadi masalah. Ya, karena banyaknya sudah demikian. Tapi kalau satu negara, perempuan ini nggak pernah kelihatan di jalan, di pasar nggak ada, bener-bener, wah nggak kelihatan itu perempuan. Lebih baik istri inti tertutup. Karena terbuka jadi fitnah juga buat perempuan. Emang nggak ada perempuan yang terbuka. Paham ya? Nah, maka pakein deh. Ya. Tapi kalau perempuannya udah banyak di pasar, bukan terbuka lagi, banyak aja di pasar, banyak di jalan. Apalagi ya udah ini. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi kelihatan wajah dan dua telapak tangan nggak jadi masalah, mau tertutup itu lebih bagus, nggak apa-apa. Jangan sampai saling menghina. Jangan saling yang udah pakai ketutup misalnya pakai cadar menghina yang nggak pakai cadar, jangan. Yang nggak pakai cadar juga jangan menghina pakai cadar. Dua-duanya benar. Tapi kalau di negara yang benar-benar tertutup ini, maka lebih bagus ya, aman dari fitnah bercadar. Paham tuh ya? Nah, jadi kita tahu tuh. Baik. Ya. Nah, yang kelimanya indah haliliha. Perempuan auratnya di sisi suaminya, azzauj suaminya la aurat, tidak ada
aurat, ya. Isi inti masih ketutup juga, masih berduaan juga, masih pakai jilbab. Kasih kitab ini nih, tolong kalau ngeliat nggak ada aurat tuh. Nggak ada aurat. Malu bang, malu. Ya malu sih wajar. Ya, malu kan perempuan itu lebih dari laki lah. Laki. Udah, itu masalah aurat dulu. Di luar sholat, amin di dalam sholat. Biar lebih dapat banyaknya gitu. Padahal kita lagi bicaranya kan tentang syarat sholat. Jadi kalau di sholat begitu, di luar juga begitu. Ya, itu juga begitu sama. Jangan mentang-mentang kalau sholat doang. Kalau di luar sholat, sayang kalau nak majlis taklim. Olahraga, majlis taklim, tapi olahraga paha kemana-mana. Jangan, sayang. Ini kita bicara laki-laki, ya, apalagi perempuan. Olahraga, pakaiannya tutup udah alhamdulillah. Tapi trainingnya ketat banget. Ngampol kemana-mana. Main poli lagi. Inti girang lagi sebagai laki. Dosa inti. Ya, bukan kamu nggak boleh orang olahraga boleh, siapa yang larang? Ya, sekarang permainan banyak, ente beliin aja PCD yang perempuan juga, tapi yang senam itu jangan dekat nonton, nggak usah. Ya, udah dia senam di rumahnya. Jangan kan pakai training dan pakai celana pendek kan sendirian di rumah. Depan lakinya nggak ada aurat. Nggak jadi senam. Nggak dilarang. Rambut dimerahin atau dikuningin. Boleh nggak? Boleh buat suaminya, bukan buat orang. Ini kan terbalik buat orang. Buat suaminya ya berantem mulu akhirnya. Nah, itulah. Ya, luar biasa. Ya. Baik, sekarang kita lagi bicara ini lagi sholat. Masail fi satril aurah. Ya. Ini dihabisin aja nih masalah biar kelar. Lauro'a wa ghairu auratahu min a'la fayaduru bi khilafi idza ru'iyat min asfala fala darar. Masalah di dalam masalah aurat, ya menutup aurat. Ini kalau kita lagi sholat kan mesti tertutup. Ya udah. Ini bagaimana kalau kita lagi sholat aurat kita kebuka? Sarung kita robek. Pernah nggak? Pernah sarung kita kedodoran misalnya atau apa? Pokoknya ingat ya, kita kan laki-laki nih, kita bicara berarti aurat kita tahu nih. Udah batasannya tadi kan panjang, lagi sholat, lagi ini udah. Berarti nggak boleh dibuka. Kalau di luar sholat, gimana kita tutup? Atau kekibas kita tutup, ya kan? Nah, kalau di dalam sholat kan bingung. Nah, perempuan begitu juga. Perempuan udah tahu kan batasan-batasannya perempuan bagaimana? Kalau lagi di luar, bisa langsung tutup. Kalau di sholat gimana? Ya. Nah, di sini ada permasalahan-permasalahan. Jika dilihat ada orang nih, dilihat orang, dia melihat dia melihat dirinya nih, dia atau orang lain yang melihatnya, auratnya min a'la, dari atas. Paham nggak? Dari atas nih orang bisa ngelihat auratnya dia, misal. Atau kita nih dari atas ngelihatnya. Tuh, kelihatan nih. Maaf nih, kita nggak pakai pakaian dalam, nggak pakai kaos. Sarung kita di bawah pusar. Paham ya? Atau orang lagi sujud, kelihatan auratnya, tapi dari atas, ala-ala fayadurru. Maka itu berbahaya. Artinya berbahaya, fayadurru batal. Makanya hati-hati yang sholatnya pakai celananya pendek lagi. Kalau ruku aja, udah celengannya kelihatan. Kelihatan kita dari atas tuh lihatnya. Di bawah, dia lagi sujud, kelihatan, batal tuh. Bilangin, bang, batal bang. Baik dia yang melihat atau dia melihat sendiri. Ya, melihat sendiri bisa kan? Melihat sendiri misalnya seperti dia lagi di atas dong kelihatan tuh. Ya, atau orang lain. Kalau dari atas kelihatan. Bi khilaf berbedanya kila iza ruyat min asfala falayadoror. Maka tidak batal sholatnya jika dilihatnya dari bawah. Ya, misalnya nanti lagi sholat di atas nggak pakai celana dalam lagi. Waduh, kayak kelihatan. Misal, ini kan lagi contoh, ya nggak batal, ya nggak batal. Kalau dari bawah, kalau dari atas batal. Kalau nggak punya
apa yang ditutup auratnya secara sempurna. Ya, misalnya di penjara atau keadaan inti yang bagaimana ada bencana atau apa kan bisa terjadi ya. Nauzubillah min dzalik. Artinya nih untuk menutup aurat tidak ada. Jangan berpikiran masa nggak ada. Iya, kalau nggak ada sih udah jangan diomongin deh. Sarung kita banyak di rumah ini banyak. Seandainya bisa terjadi seseorang untuk menutup auratnya secara sempurna karena dia harus nutup, apalagi perempuan yang lebih banyak. Kita yang laki-laki nggak sempurna nih. Bahkan kita untuk nutup antara dengkul ame ini aja kagak sempurna, nggak bisa. Tapi kita dapetin yang untuk bisa menutup sauahnya nih. Kemaluan depan ame kemaluan belakang. Ya. Maka dia tutup yang kemaluan depannya dan kemaluan belakang. Nggak ada, cuma kemaluan depan doang bisa. Cuma segitu selembar dikit nih. Itunya yang ditutupin. Ya, ini lagi bicara tentang bagaimana pentingnya. Kalau benar-benar nggak ada sama sekali dalam keadaan telanjang, ya telanjang sudah. Ya kan nggak ada. Kagak ada yang ditemuin. Kalau misalnya nemuin bisa daun-daunan nih. Tempurung kelapa. Depan yang lebih dahulu ditutup. Kalau ada yang belakang, sekalian belakang. Lebih sempurna lagi baru. Artinya ini ketika untuk menutup yang mana dulu, maka tutup dulu kemaluan depan. Kalau nggak ada, nggak berdosa. Islam luar biasa. Cuma bisa nggak kira-kira emang nggak ada? Bisa jadi kalau inti tengah padang pasir, pakai inti hilang atau gimana? Misal, ini misal ya. Ya, misal. Tapi kalau keadaan nggak demikian, nggak boleh. Ya. Cari yang bisa buat menutup. Ya. Banyak permasalahan-permasalahan dalam sholat begitu juga. Ya. Sekarang ada najis pakai najis, nggak apa-apa, telanjang daripada dia pakaiannya najis. Nanti kita akan bahas. Bagaimana juga kalau kesingkap aurat kita dalam sholat, maka ditutup dengan segera, ya nggak batal. Jadi ketika kita lagi sembahyang kok singkap, ya atau robek atau bolong, gitu, nggak langsung batal, nggak, tutup dengan segera. Tapi jangan bergerak melebihi dari 3 kali bergerak, pelan-pelan, nggak langsung batal. Jadi jangan buru-buru, sampai tuh, sampai berapa gerakan. Ya pernah kita apalagi waktu masih zaman ngerokok sarung bolong. Tutup aja udah. Ntar bagaimana kita lagi sujud kalau kita begini kelihatan nih. Jadi habis sujud jadi tangan satu. Ya saking aurat udah megang begitu. Ya, nanti kita ada masalah. Ya. Kan gerakan ini kan nggak mesti ini semuanya sunnah. Itu sembahyang tangan begini nggak apa-apa. Ini kan karena ada aurat yang terbuka. Misalnya robek atau apa. Jangan lantas dibatalin. Ya, kecuali inti diemin tuh. Nah baru. Nanti insya Allah masih ada panjang lagi nih. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah salamun. Ya Rasulullah salamun. Ya Rasulullah salamun. Alaihi. Ya lanjutan dari kitab akhlak masih mengenai bakti kepada kedua orang tua. Udah temu sampai wa amma uqul walidain wa min akbari dzunub. Ya. Naikin dulu ke atas minggu yang lalu, ngingetin aja. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain afdalu minas shalah was shadaqah was shaum wal haji wal umrah wal jihad fi sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua lebih afdal daripada salat, lebih afdal daripada sedekah, lebih afdal dari puasa, lebih afdal dari haji, lebih afdal dari umrah, dan lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Oh, luar biasa. Dan juga ya, kalau mau resep anak-anak kita bakti sama kita sebagai orang tua, kita ingin anak kita bakti, nggak macam-macam resepnya udah, nggak begini, nggak begitu. Nabi kasih tahu,
dalam hadisnya, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Bakti kalian kepada kedua orang tua kalian pasti atau niscaya anak-anak kalian akan bakti kepada kalian. Jadi kalau anak kita mau bakti, kita bakti sama orang tua. Insya Allah anak kita bakal bakti, apalagi sambil didoain. Ya, udah begitu aja sudah. Inti tiap hari sampai doer-doer, doa buat anak biar jadi bakti sama kita. Sementara kita ngelawan sama orang tua, nggak jalan. Ya, ini resep dari Nabi. Kalau kita mau anak kita bakti, maka baktilah kalian kepada orang tua. Birru aba'akum, bakti kamu kepada bapak-bapak kamu, ayah kamu, orang tua kamu. Ini pakai aba'akum, abah, ya, bukan walid. Kenapa? Karena termasuk bapak kita, guru-guru kita. Makanya dalam kitab apa yang buat kitab ini, Ta'lim Muta'alim. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ya, siapa yang anak ingin menjadi orang alim, menjadi orang soleh, maka baktilah dia kepada ulama. Terutama ulamanya apalagi guru. Ya, maka biru aba'akum, baktilah kamu kepada bapak kalian, orang tua kalian, tabarrukum abna'akum. Niscaya anak-anak kalian akan bakti. Wa amma ugugal walidain. Adapun durhaka sama dua orang tua. Famin akbari dzunub, terbilang daripada dosa-dosa yang paling besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair al-isyrak billah wa uguqul walidain. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Akbar paling besar. Kabair dosa-dosa besar. Paham nih ya? Jadi dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar adalah isyrak billah, al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Itu paling nomor satu tuh. Ya, karena orang kalau syirik kepada Allah jelas akan menjadi murtad, keluar dari Islam. Itu paling tinggi tuh. Isyrak billah, nggak ada ampunan tuh kalau disyirik. Selagi disyirik, nggak bisa minta ampun, minta ini nggak diterima sama Allah karena dalam keadaan proses syirik. Syirik menempati yang pertama. Akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah, al-isyrak billah. Yang kedua, menempati kedua setelah syirik, wa ugugul walidain, durhaka sama kedua orang tua. Baik ayah maupun ibu. Bayangin tuh. Jadi bukan dosa kecil, makanya anak-anak sekarang latih, didik supaya bakti. Ya, bukan kita minta supaya penghormatan, bukan. Tapi kita ajarin anak kita bakti supaya nanti dia punya anak bakal dibaktikan. Kemudian dia punya anak atau kehidupannya akan menjadi baik. Karena menjadi rezeki yang luar biasa. Dan yang lainnya. Bukan kita minta-minta buat dia, enggak. Buat dia nanti. Ya, di kemudian hari hidupnya bakal senang, bakal begini dan sebagainya. Karena dia bakti. Ya. Dan kita tahu dosanya teramat besar, menempati posisi nomor 2 setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan juga bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa uquqal walidain. Awas kamu, ya, jauhkan oleh kamu uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi'am. Sesungguhnya wangian sorga itu dapat dicium dari perjalanan 1000 tahun. Ya, bau aneh, aroma sorga tercium wanginya tuh dari perjalanan 1000 tahun. Belum sampai kita ke tempat sorga udah kecium baunya. Saking wanginya sorga. Jadi inti jangan anggap sorga tuh nggak wangi banget. Perjalanan 1000 tahun kita bisa cium. Rumah kita yang wangi 100 meter juga udah gak kecium baunya. Ya. Perjalanan 1000 tahun. Ini Nabi yang katakan, iyyakum wa ugugal walidain. Kata Nabi Muhammad SAW, iyyakum wa ugugal walidain. Awas kamu, hati-hati kamu. Jauhkan oleh kamu durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi'am. Karena sesungguhnya wangian sorga sudah dapat dicium dari perjalanan 1000 tahun. Wallahi la yajiduha agun. Nabi bersumpah. Wallahi, demi Allah. Gak main-main ini. Nabi gak sumpah aja udah pasti. Tapi Nabi sumpah.
Saking ingin, ya, nggak buat bercanda. Bener-bener ini, wallahi demi Allah, la yajiduha agun, tidak akan dapat menciumnya orang yang durhaka kepada orang tua. Walagati urrahim, dan juga yang memutuskan tali silaturahmi. Wah, ya, mutusin tali silaturahmi, yang durhaka kepada kedua orang tua, dia nggak bakal dapati mencium bau di sorga. Itu sindiran. Bau sorga lu nggak cium, berarti kagak bakal masuk. Paham ya? Jadi cegah 1000 tahun perjalanan untuk menuju surga udah dapat dia cium. Tapi ini orang yang durhaka sama orang tua dan memutuskan tali silaturahmi, dia nggak cium, berarti ditolak untuk masuk surga. Ya. Waqala aidon, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man aqqa walidayh. Ya. Dilaknat min rahmatillah, putus dari rahmat Allah, putus dia dari kasih sayang Allah. Allah berpaling dari orang tersebut, man aga walidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, ya, menjadi orang yang bakti kepada kedua orang tua kita. Selagi hidup jaga, doakan, senengin. Kalau udah nggak ada gimana? Ya, kita dikasih jalan masih, yaitu dengan cara berbakti yang sudah lampau, kita udah belajar. Ya, bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat. Tapi masih ada guru-guru kita, masih ada orang-orang yang kita anggap seperti orang tua kita, lakonin. Ya, menjadi kebahagiaan kita untuk bisa bakti sama kedua orang tua kita. Anda begitu. Ya, Anda lakonin guru Anda, lakonin tuh bahasanya kita ikutin. Ya, kita bakti, kita turutin, kita ngaji, nyenengin, tidak lain. Tujuan Anda satu sudah. Ya, karena kebaktian kita sama orang tua. Karena jadi pahalanya buat siapa? Buat orang tua, begitu. Ya, kita hadiahin sama guru, kita di majelis taklim tanggokan, jalannya harus keluar duit dan sebagainya. Niatin semuanya. Buat siapa? Buat orang tua. Lagi girang banget. Ya, ini kan kita begini berkah orang tua. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah buat kita. Mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, juga buat guru-guru kita, kedua orang tua kita, anak istri kita, mukminin mukminat dan orang-orang yang cinta kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana. واكتب علينا توبة واغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة